akan mulai doa pagi kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat pagi hari ini. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Segala yang Kau perbuat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dan tangan-Mu dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Kamu jalan dari semula telah Kau tetapkan hidupku dan tangan-Mu dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.
perkenan kami di hadapan Tuhan. Sungguh semua yang Kau berbuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan, segala yang Kau jadikan Tuhan sungguh teramat baik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami ini boleh layak berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum bagi-Mu dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, kembali sebentar lagi kami akan kembali diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang memakai hamba-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan firman yang keluar Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan mau mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kami boleh tabur di benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, terima kasih bisa buat kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bertemu lagi dalam doa pagi kita pada pagi hari ini. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Kejadian pasal yang pertama, Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar rupa Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segalanya yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Puji Tuhan. Bahasan kita, renungan kita pada pagi hari ini itu tentang penciptaan Tuhan. Kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan karya seni yang begitu indah. Kalau kita mengimajinasikan dengan pikiran kita dan dengan segala ciptaan yang Tuhan nyatakan di bumi ini, kita bisa memperhatikan mungkin ketika kita mungkin berlibur ke daerah-daerah, kita melihat bagaimana ciptaan Tuhan yang begitu luar biasanya. Nah, kita pun tentu menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah itu pun Tuhan yang suka dengan seni, ya kan? Bagaimana dengan semua yang Tuhan ciptakan, baik itu pada penciptaan pertama, yaitu bagaimana Tuhan memisahkan siang dan malam, bagaimana kegelapan dan terang itu Tuhan pisahkan. Nah, yang berikutnya bagaimana sebelum manusia diciptakan ternyata semuanya sudah Tuhan ciptakan untuk apa itu keperluan manusia, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu air, baik itu segala jenis hewan lainnya. Dan jadi pada dasarnya sebenarnya Tuhan sudah mencukupkan, Tuhan sudah mencukupkan apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Setelah semuanya tercipta, yaitu baik hewan, baik tumbuhan, dan baik segala yang ada di bumi ini, dan Tuhan memisahkan gelap dan terang, dan juga memisahkan air yang ada di awan dan juga tentang lautan. Kita baru dikatakan di sana ketika Tuhan melihat semuanya itu baik, baru Dia menciptakan manusia. Nah, ini yang menarik kalau kita perhatikan bahwa ternyata kalau kita membaca tadi di ayat yang ke-26, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, rupa kita di sini maksudnya rupa daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, daripada Tritunggal. Nah, jadi kita bisa menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Pada dasarnya kita diciptakan Tuhan paling sempurna. Kenapa? Kesempurnaan yang kita miliki itu sama seperti yang ada pada prinsip yang Allah miliki sendiri.
Bahkan bukan hanya itu aja, kita di saat dikatakan memiliki amanat daripada Tuhan, yaitu apa? Kita dikatakan di sana menguasai segala ciptaan Tuhan di sana. Bagaimana kita dikatakan Tuhan memberikan kita di ayat 28, Allah memberkati mereka, yaitu siapa? Manusia itu sendiri. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, jadi pada dasarnya kita ini Tuhan berikan kuasa untuk menguasai segala ciptaan yang Tuhan ciptakan. Tapi kalau kita memperhatikan di bagi sebagian orang, banyak manusia yang kalau kita memperhatikan sekarang ini, banyak manusia yang salah mengartikan tentang cara menguasai yang ada di muka bumi ini, segala ciptaan Tuhan. Dengan segala keserakahan manusia, kita bisa memperhatikan manusia serakah atas segala lingkungan hidup. Mereka memakai semuanya untuk kepuasan mereka sendiri, untuk memperkaya diri mereka sendiri. Tidak jarang akibat ulah dan kerakusan manusia, kita bisa memperhatikan alam ini pun rusak. Bagaimana pohon ditebang begitu sesuka hatinya hingga terjadi banjir. Bagaimana minyak bumi dikuras begitu saja hingga menghasilkan ekosistem yang tidak sehat kepada bumi. Dan bagaimana juga banyak hal lainnya yang dilakukan oleh manusia karena keegoisan mereka sendiri. Memang pada dasarnya kita diberikan kuasa kepada Tuhan untuk menguasainya. Tapi bukan berarti semuanya yang mandat yang Tuhan berikan kepada kita pergunakan untuk kesewenangan kita. Tapi dari sini poin yang penting kita renungkan, yang pertama adalah bagaimana kalau Tuhan itu sebenarnya sudah menciptakan, sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi tidak ada sesuatu hal yang kita ragukan bagaimana tentang penyertaan Tuhan. Sebelum Dia menciptakan manusia itu sendiri, sebelum Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menciptakan ciptaannya yang paling mulia, yang paling baik, yaitu kita manusia yang dikatakan di sana segambar dengan rupa Allah. Nah, di sana dikatakan Tuhan sudah menyediakan apa saja yang kita butuhkan, baik itu siang dan malam, ya kan, baik itu segala terang, dipisahkannya siang dan antara terang dan gelap, baik itu tumbuh-tumbuhan, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah atur semuanya. Nah, di sini kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sangat luar biasa. Dia sampai memikirkan detail-detailnya, bagaimana supaya ciptaannya itu bisa menikmati bumi ini, bisa menikmati alam semesta yang Dia ciptakan ini. Sampai segitunya Tuhan yang kita sembah. Lalu apa lagi, bahwa kita menyadari bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya dan menyediakan apa yang kita perlukan. Yang kedua adalah kita menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan yang paling sempurna. Makanya sampai Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, datang untuk menebus kita ketika manusia jatuh di dalam dosa. Kenapa sampai itulah spesialnya kita anak Tuhan. Dikatakan di sana bahwa Allah kita yang datang turun ke dunia ini untuk menebus kita. Itulah bagaimana betapa berharganya kita di hadapan Allah, betapa sempurnanya kita di hadapan Tuhan, sampai Allah itu sendiri datang menebus dosa-dosa kita untuk memperdamaikan hubungan kita dengan Tuhan, memulihkan kita. Karena apa? Karena manusia yang pertama dikatakan di sana sudah jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam. Tapi kita memperhatikan, yaitu Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, manusia yang sempurna, yang tidak berdosa, tidak didapati kesalahan. Dia rela meninggalkan tahtanya yang kudus dari kerajaan surga untuk menebus umat pilihannya. Nah, jadi mari kita menyadari betapa luar biasanya sebenarnya kita ini di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Dia rela dengan segala kehinaan, dengan segala kerendahan hatinya, datang untuk menebus dosa kita semuanya. Dan yang berikutnya adalah kita memperhatikan bahwa di ayat 29 berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah menjadi makananmu. Nah, di ayat yang ke-31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, di sini kita memahami bahwa Tuhan menciptakan semuanya bukan asal-asalan saja. Bukan hanya sekedar Dia menciptakan jadi demikian, jadi, bukan. Tapi Dia memperhatikan semuanya yang di sekitarnya. Dia menciptakan ciptaan yang ada di dalam bumi ini dengan amat baik. Makanya dikatakan di sana, maka Allah menciptakan, melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Berarti Allah melihat semuanya secara detail-detailnya apa yang Dia ciptakan itu. Ya kan? Bukan hanya Dia ciptakan begitu saja. Makanya kalau kita mungkin berlibur kemanapun, kita melihat pengagungan bagaimana Tuhan,
menciptakan semuanya. Makanya orang-orang dulu bagaimana mereka bisa memanjatkan syukurnya kepada Tuhan. Salah satu apresiasinya adalah bagaimana mereka memuji ciptaan-ciptaan yang bagi orang-orang dulu sebelum mereka mengenal Tuhan, mereka menyembah alam semesta ini. Mungkin menyembah kepada pohon-pohon yang besar, mungkin mereka menyembah kepada batu-batu, atau mungkin mereka menyembah kepada hal lainnya. Itu adalah ungkapan rasa syukur mereka kepada Sang Khalik, ya kan, kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, tapi ketika kita mengenal bagaimana yang namanya Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita semakin menyadari bahwa betapa luar biasanya Tuhan itu sebenarnya menciptakan bumi ini. Betapa luar biasanya sebenarnya keindahan bumi ini yang Tuhan berikan, yang sebelumnya Tuhan sudah sediakan untuk kita nikmati. Nah, jadi pada pagi hari ini mari kita bersyukur buat segala pemberian Tuhan. Mari kita bersyukur buat apapun yang terjadi yang di dalam kehidupan kita, dan mari kita bersyukur dan menikmati semua ciptaan Tuhan, dan kita bisa menjaganya bersama-sama. Jadi pagi hari ini biarlah kebenaran dan renungan firman Tuhan ini bisa memberkati kita bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh berterima kasih buat segala penciptaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami ternyata bukan orang-orang yang gampangan, tapi kami adalah orang-orang yang sangat berharga di hadapan-Mu karena kami segambar dengan rupa-Mu Tuhan. Terima kasih buat ciptaan-Mu yang sungguh mulia kepada kami. Terima kasih juga buat semua yang Tuhan sudah sediakan untuk kami nikmati, baik alam semesta, baik juga segala tumbuh-tumbuhan, baik juga kami Tuhan sudah berikan mandat untuk menguasai segala ciptaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji nama Bapa. Biarlah kami semakin menghargai arti kehidupan kami, dan kami semakin menjaga kehidupan sekitar kami, alam kami yang Tuhan sudah berikan kepada kami, supaya kami bisa menjaga kelestarian lingkungan kami dan bisa menjaganya untuk anak cucu kami ke depannya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami kesusahan, pergumulan, atau mungkin mengalami sakit penyakit. Kami serahkan kehidupan mereka kepada-Mu Tuhan. Tuhan yang memberikan jalan yang terbaik kepada mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan doa pagi ini dalam tangan-Mu, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.